Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kalian akan belajar matematika dengan Bu Meya. Materi hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bersusun. Pertama, kita akan belajar penjumlahan terlebih dahulu ya. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Pertama, kita akan belajar penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Sebagai contoh, kita akan menghitung 256 ditambah 342 sama dengan titik-titik. Caranya adalah kita buat seperti ini ya. Agar anak-anak dapat menghitung dengan cara bersusun panjang, anak-anak harus mengetahui nilai tempat dari masing-masing angka. Mari kita petakan bersama ya. Pertama yaitu angka 6. 6 menempati nilai tempat satuan. Maka nilainya adalah 6. Kita letakkan di belakang sendiri. Lalu angka 5 menempati nilai tempat puluhan. Nilainya adalah 50. Lalu angka 2 menempati nilai tempat ratusan. Nilainya adalah 200. Paham ya anak-anak? Selalu kita mulai dari yang paling belakang atau dari nilai tempat satuan terlebih dahulu. Selanjutnya, 342. Angka 2 menempati nilai tempat satuan. Jadi, nilainya adalah 2. Angka 4 menempati nilai tempat puluhan. Jadi, nilainya adalah 40. Selanjutnya, angka 3 menempati nilai tempat ratusan. Maka nilainya adalah 300. Jika sudah menjadi bentuk yang seperti ini, maka kita jumlahkan ke bawah. Masing-masing kita mulai dari satuan, puluhan, lalu ratusan. Ingat ya anak-anak, selalu kita mulai dari satuan terlebih dahulu. Mari kita jumlahkan bersama-sama. 6 ditambah 2, 8. Lalu 50 ditambah 40, 90. Dan 200 ditambah 300 yaitu 500. Selanjutnya kita hitung bersama-sama. 500 ditambah 90 ditambah 8 yaitu 598. Jadi penjumlahan dengan cara bersusun panjang 256 ditambah 342 hasilnya adalah 598. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun pendek.
kita gunakan bilangan yang sama dengan cara bersusun panjang ya, yaitu 256 ditambah 342. Dengan cara bersusun pendek, anak-anak harus mengurutkan letak nilai tempatnya. Satuan lurus dengan satuan, puluhan lurus dengan puluhan, dan ratusan lurus dengan ratusan. Kita jumlahkan dari satuannya. Dari belakang ya, yaitu 6 ditambah 2, 8. Kita letakkan lurus satuan dengan satuan. Hasil penjumlahannya juga lurus di bawahnya. 8 ini menempati nilai satuan, jadi dia juga ada di belakang. Selanjutnya 5 ditambah 4 yaitu 9. Ingat anak-anak, meletakkannya harus lurus dengan angka yang ada di atasnya. Terakhir, pada nilai tempat ratusannya yaitu 2 ditambah 3. Berapa? Ya, 5. Jadi, hasilnya dari 256 ditambah 342 yaitu 598. Selanjutnya, kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bu Mei punya angka 457 ditambah 326. Bagaimana cara menyelesaikannya? Caranya sama. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. Kita hitung 7 ditambah 6 sama dengan 13. 13 kita tulis 3 di satuannya. Satunya kita simpan di depannya, di sini. 1 kita letakkan di sini untuk disimpan. Selanjutnya kita hitung 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 8. Kita tulis 8 di puluhan. Selanjutnya 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita tulis 7 di ratusannya. Jadi 457 ditambah 326 hasilnya adalah 783. Yang kedua, kita akan belajar pengurangan. Pengurangan juga dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Kita akan belajar pengurangan dengan cara bersusun panjang. Bu Mei ambil contoh. 596 dikurangi 275. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti dengan penjumlahan, kita jabarkan dulu ke dalam bentuk ratusan, puluhan, dan satuannya. 596 satuannya adalah 6. Selanjutnya, puluhan adalah 9. Jadi kita tulis 90. Yang menempati nilai ratusan adalah 5.
maka nilainya 500. Di bawahnya 5 menempati nilai satuan, jadi nilainya 5. 7 menempati nilai puluhan, jadi nilainya 70. 2 menempati nilai ratusan, jadi nilainya 200. Ingat, kita akan belajar pengurangan. Jadi kali ini dikurangi. Jangan bingung, ada tanda tambah di sini. Tanda tambah ini untuk menjabarkan ke dalam bentuk panjang. Yang harus kalian perhatikan adalah tanda ini. Dikurangi. Jadi kita harus mengurangi. Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. 6 dikurangi 5, 1. 90 dikurangi 70, 20. Lalu 500 dikurangi 200 yaitu 300. Jadi 300 ditambah 20 ditambah 1. Berapa anak-anak? Ya, 321. Jadi, dengan pengurangan cara bersusun panjang, 596 dikurangi 275, hasilnya adalah 321. Sekarang kita gunakan cara bersusun pendek. Bu Mei gunakan bilangan yang sama, yaitu 596 dikurangi 275. Caranya sama, kita kurangi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusannya. Pertama, kita kurangi satuannya dulu. 6 dikurangi 5 berapa? 1. Selanjutnya, puluhannya 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Lalu, ratusannya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi 596 dikurangi 275 hasilnya adalah 321. Sama ya anak-anak dengan cara yang panjang tadi. Ingat, prinsipnya adalah satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Pengurangan dengan teknik meminjam. Langsung saja ya, Bumi berikan contohnya, yaitu 415 dikurangi 307. Masih ingat kan caranya? Kita mulai dari satuannya terlebih dahulu. 5 dikurangi 7. Tidak bisa ya anak-anak? Caranya adalah kita meminjam. Meminjam kepada siapa? Meminjam kepada yang ada di depannya. Berapa yang ada di depan 5? 1. Jadi 5 pinjam 10 dari 10. Maksudnya adalah 1 di sini nilainya adalah 10 karena dia menempati nilai tempat puluhan. Jadi 5 meminjam 10. Jadi
5 ditambah 10 dikurangi 7. Nah, karena 1 sudah dipinjam oleh 5, maka 1 ini sudah habis. 1 dicoret, tinggal 0. 5-nya menjadi 15 karena sudah dipinjami 10. Jadi 15 dikurangi 7 sama dengan berapa anak-anak? 8. Kita tulis di bawahnya 8. Selanjutnya puluhannya 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu ratusannya seperti biasa 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 415 dikurangi 307 hasilnya adalah 108. Ingat dengan teknik meminjam. Jika tidak bisa dikurangi, maka kita meminjam angka depannya. Paham ya anak-anak? Lalu misalnya contoh yang kedua, Bu Mei beri contoh yaitu bilangan 334 dikurangi 119. Dikurangi. Coba anak-anak bagaimana cara menyelesaikannya? Kita hitung 4 dikurangi 9. Bisa tidak 4 dikurangi 9? Tidak bisa ya. Lalu kita meminjam kepada 3. Meminjam berapa? Meminjam 10. Jadi 4 ditambah 10 dikurangi 9. 3 ini nilainya adalah 30. Karena sudah dipinjam 10 oleh 4, maka 30 ini tinggal 20. Paham ya anak-anak? Lalu ini kita selesaikan dulu yang satuannya. 4 ditambah 10, 14 dikurangi 9. Berapa anak-anak 14 dikurangi 9? Ya betul, 5. Kita tulis di bawahnya 5. Selanjutnya, seperti biasa, 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 1, 2. Jadi, 334 dikurangi 119 adalah 215. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan penjumlahan dan pengurangan bersusunnya? Agar anak-anak lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun, anak-anak dapat latihan soal berikut ini. Anak-anak dapat mengerjakan latihan soal pada buku tulis tematik, lalu dikirimkan di Classroom ya. Bu Guru tunggu. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.